Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Meza Eka Putri. Kali ini aku akan membahas alur cerita seru dan penuh aksi dari sebuah film yang pastinya bikin kalian betah nonton sampai akhir. Kisah seorang murid yang dianggap lemah, tapi diam-diam punya kemampuan luar biasa yang bikin satu sekolah heboh. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel saya ini dengan cara di like, subscribe, dan di komen ya, supaya saya semakin semangat bikin video-video selanjutnya. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda bernama Yoon Ga-min, berjuang untuk meningkatkan nilai akademiknya yang buruk. Sejak kecil, ia telah mencoba berbagai cara untuk belajar, termasuk mengikuti les privat dengan guru privat. Namun, semua usahanya itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan, dan ia terus berada di posisi terbawah di kelasnya. Meskipun Ga-min tidak tergolong sebagai seorang yang malas atau nakal, usahanya selalu berakhir sia-sia. Ia bertekad tidak menyerah dan memutuskan untuk mendaftar di SMK Yusung, yang dikenal sebagai sekolah yang menghasilkan banyak siswa pintar. Siapa sangka, SMK Yusung justru menjadi sarang bagi para berandalan dan siswa bermasalah. Setibanya di SMK Yusung, Ga-min segera menyadari bahwa sekolah itu bukanlah lingkungan yang kondusif untuk belajar. Ia justru terjebak di tengah konflik antar murid dan sistem perangkat yang penuh persaingan tidak sehat. Namun, di balik kekacauan tersebut, Ga-min menemukan bakat tersembunyinya dalam bela diri dan mulai mendapat pelatihan khusus dari seorang pamannya yang misterius. Meski terlibat dalam berbagai konflik, Ga-min tetap teguh pada tujuan utamanya untuk belajar. Ia bertekad membentuk kelompok belajar di sekolah tersebut guna menemukan teman-teman yang memiliki semangat yang sama. Namun, upayanya menghadapi tantangan besar, karena mayoritas teman sekelasnya tidak menunjukkan minat untuk belajar, dan justru lebih dikenal sebagai berandalan. Ga-min berusaha keras mencari teman yang dapat diajak belajar bersama. Ia mencoba mendekati murid teladan bernama Kim Se-hyun, yang dikenal rajin dan berprestasi. Namun, Ga-min segera menyadari bahwa Se-hyun ternyata menghadapi masalahnya sendiri. Se-hyun berada dalam tekanan berat setelah diancam oleh seorang teman untuk bertarung demi mempertahankan posisinya di peringkat kelas. Situasi ini membuat Ga-min semakin memahami betapa sulitnya menemukan teman belajar yang sevisi di lingkungan sekolah tersebut. Meskipun suasana sekolah penuh ketegangan dengan konflik, Ga-min tidak pernah menyerah. Ia dengan tulus membantu Se-hyun bangkit dari keterpurukan setelah mengalami kekalahan dalam pertarungan. Di tengah ketidakpastian tersebut, hadir sosok wali kelas baru bernama Han Kyung, yang secara mengejutkan mengenali Ga-min sebagai teman masa kecilnya. Kehadiran Han Kyung memberikan secercah harapan bagi Ga-min untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik dan menghadapi tantangan sekolah dengan lebih percaya diri. Jika ia kabur saat dipukuli, maka setiap hari ia akan menjadi target mereka.
Kalimat ini menggambarkan betapa berat dan penuh tekanan kehidupan di sekolah bagi Sehhyun. Ketidakmampuannya melawan hanya akan membuatnya terus menjadi sasaran empuk para pengganggu. Namun, kehadiran Gamin mulai membawa perubahan dalam dinamika tersebut, menghadirkan harapan bagi Sehhyun untuk menghadapi lingkungan sekolah yang keras. Sehhyun merasa terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya di sekolah, di mana setiap hari seolah menjadi pertaruhan antara hidup dan mati. Keinginannya untuk belajar sangat besar, namun lingkungan yang penuh ancaman dan tekanan membuatnya merasa terisolasi. Ketika Sehhyun kembali ke studio prakarya, Honwoo sudah menunggunya dengan tatapan tajam, memaksa Sehhyun untuk mengungkap siapa yang telah membantunya sebelumnya. Meskipun tertekan, keberanian Sehhyun untuk tetap diam mencerminkan betapa besar ketegangan yang dia rasakan, serta tekadnya untuk tidak menyerah di tengah ancaman tersebut. Meskipun Gamin memiliki prestasi akademik yang buruk, dia unggul dalam bidang olahraga dan seni bela diri. Keunggulan fisiknya yang didukung oleh latihan keras dan disiplin sejak kecil membuatnya mampu bertahan dalam situasi sulit. Sehhyun sebenarnya sudah sangat muak dengan perkataan ayahnya yang selalu mengkritik dan menekan. Ketidakpedulian sang ayah terhadap pendidikan dan masa depannya semakin memperburuk keadaan, membuat Sehhyun merasa terjebak dalam situasi yang tak kunjung membaik. Sehhyun tinggal di sebuah kompleks apartemen yang kumuh, di mana ia harus menghadapi kenyataan pahit di rumah. Ayahnya seorang pemabuk yang lebih mementingkan kepuasan pribadi daripada memperhatikan pendidikan dan masa depan anaknya. Keadaan ini membuat Sehhyun merasa terabaikan dan semakin tertekan, baik di rumah maupun di sekolah. Sehhyun sudah merasa muak dengan situasi yang terus-menerus menekannya, terutama dengan tuntutan ayahnya yang mengharapkannya segera lulus dan bekerja, tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhannya. Ketidakpedulian ayahnya hanya memperburuk keadaan Sehhyun yang semakin tertekan di sekolah, di mana dia terus-menerus menjadi sasaran perundungan. Di sisi lain, meskipun Gamin memiliki keinginan besar untuk belajar, ia selalu ditolak untuk bergabung dengan kelompok belajar karena peringkatnya yang rendah. Meskipun semangatnya tak pernah surut, ia tetap merasa terpinggirkannya dan terus ditolak oleh teman-temannya yang lebih fokus pada prestasi akademik. Hanung mengajukan izin untuk membentuk kelompok belajar, namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar rencana ini bisa terlaksana. Hanung, seorang guru yang peduli, berusaha memperbaiki kondisi di sekolah dengan mengusulkan pembentukan kelompok belajar sebagai langkah untuk menciptakan perubahan positif di tengah lingkungan yang penuh tantangan. Gamin dan Sehhyun merencanakan untuk membentuk kelompok belajar, namun mereka harus mengumpulkan setidaknya 10 anggota agar kelompok tersebut diakui secara resmi di sekolah. Mereka diberi waktu hanya 2 minggu untuk merealisasikan rencana ini. Meskipun Sehhyun ragu dan merasa pesimis dalam mencari anggota tambahan, Gamin tetap
optimis dan percaya bahwa mereka bisa mencapainya. Dengan tekad yang kuat, ia mulai menyebarkan informasi tentang kelompok belajar mereka, berusaha menarik perhatian teman-teman yang sejalan dengan tujuan mereka. Gamin dipandang sebagai monster, dengan rumor yang beredar tentang dirinya yang dibesar-besarkan, terutama mengenai kemampuan bertarungnya yang konon sangat mengerikan. Seorang murid dengan peringkat ketiga di kelas mendekati Gamin dan Sehyun di perpustakaan, seolah-olah memiliki niat untuk berlatih bersama Gamin dan menguji kemampuannya secara langsung. Sebelum bergabung, murid tersebut terpengaruh oleh rumor buruk yang beredar tentang Gamin, yang konon dapat mengeluarkan api dari kakinya dan dikenal sebagai sosok yang kejam dan tak terhentikan dalam pertarungan. Meskipun merasa ragu dan tidak sepenuhnya mempercayai rumor tersebut, dia tetap bertekad untuk mengalahkan Gamin dan membuktikan kemampuannya di hadapan semua orang. Saat memasuki perpustakaan, Gamin mengira murid tersebut tertarik untuk bergabung dengan kelompok studinya. Dengan antusias, ia segera mempersiapkan formulir pendaftaran, berharap bisa menambah anggota baru dalam kelompok belajar mereka. Namun, tanpa peringatan, murid tersebut menyerang Gamin, yang dengan mudah menghindar, menyebabkan murid itu pingsan setelah dipukul dengan buku. Gamin yang menakutkan, dan mereka harus menawarkan studi grup secara langsung. Setelah insiden di perpustakaan, Gamin dan Sehyun memutuskan untuk menarik perhatian murid lain agar bergabung dalam kelompok studi mereka dengan cara menawarkan secara langsung. Mereka segera menyadari bahwa rumor tentang kebengisan Gamin telah membuat banyak murid takut untuk mendekatinya. Gamin mencoba menghampiri beberapa murid di kantin. Namun begitu mereka melihatnya, mereka langsung pergi menjauh. Bu Han Kyung yang merasa ada yang tidak beres dengan salah satu muridnya yang tidak muncul ke sekolah, berusaha mencari tahu keberadaannya. Selama pencariannya, dia menemukan informasi tentang Bak Gyun-hyuk, seorang alumni dari Amerika yang ternyata sedang diincar oleh Gamin. Gamin berniat mengajak Bak Gyun-hyuk untuk bergabung dalam kelompok studi karena latar belakang pendidikan internasionalnya. Sayangnya, Bak Gyun menolak ajakan Gamin secara langsung, membuat Gamin merasa sedikit frustasi. Ketegangan semakin memuncak ketika Hanung mendapati apartemennya dibobol dan menemukan Henwoo serta teman-temannya di sana. Meskipun Henwoo mengejeknya, Hanung tetap berusaha tenang dan meminta mereka untuk pergi tanpa melibatkan polisi. Namun, situasi semakin memanas ketika ponsel Hanung berbunyi dan Henwoo menghancurkannya dengan kasar. Akibatnya, Bu Han Kyung terluka dalam insiden tersebut yang membuat Hanung pingsan. Gamin merasa cemas karena tidak menerima kabar dari Hanung, sehingga dia memutuskan untuk memeriksa apartemennya. Ketika sampai di area parkir, Gamin menemukan Henwoo sedang menyerang Hanung. Tanpa ragu, Gamin terjun ke dalam pertarungan. Dengan sigap, dia menggunakan teknik yang dipelajarinya, seperti menggunakan rantai dan kayu untuk melindungi Hanung dari serangan Henwoo. Di sekolah, Min-hye merasa kesal karena Ji-woo tidak menepati janjinya untuk mengantarkan makan siangnya. Ketika melihat temannya, Hye-won
mencoba melindungi Jiwoo. Min-hee semakin agresif dan mulai mengejek mereka. Konflik ini menggambarkan dinamika kekuasaan di sekolah, di mana tekanan sosial seringkali melibatkan kekerasan verbal dan fisik. Ketika Min-hee mengancam untuk memukul Jiwoo dan Haewon, Jiwoo berusaha melindungi mereka. Tetapi Min-hee semakin kesal dan mulai bertindak lebih agresif. Di tengah ketegangan itu, Ketua Komite Disiplin, Yus-jin, datang dan menegur mereka. Yus-jin malah mengancam Jiwoo karena berbicara dengan gadis lain, menunjukkan bagaimana sistem sekolah ini justru mendukung bully yang dilakukan oleh kelompok OSIS. Han-woo, saudara Jiwoo, terlibat dalam situasi berbahaya ketika dia diserang saat melaksanakan tugasnya. Min-hee dan teman-temannya memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan Jiwoo dengan menyebarkan video yang merekam insiden itu. Ini semakin menambah beban psikologis Jiwoo, menggambarkan bagaimana tekanan sosial di sekolah dapat menciptakan masalah yang kompleks dan berbahaya bagi individu yang terlibat. Gamin menunjukkan keberaniannya dengan melawan anggota OSIS yang berusaha menyebarkan video memalukan tentang Jiwoo. Tanpa ragu, dia bersembunyi dan menyerang anggota OSIS yang berniat merusak reputasi Jiwoo. Tanpa ragu, dia bersembunyi dan menyerang anggota OSIS yang berniat merusak reputasi Jiwoo. Tindakan ini menunjukkan tekad Gamin untuk melindungi teman-temannya dari perundungan yang lebih lanjut, memberikan harapan bagi mereka yang terlindas di sekolah. Tindakan Gamin semakin menegangkan saat dia berusaha menghentikan penyebaran video yang dapat merugikan Jiwoo, berhadapan dengan sekelompok siswa yang ingin merusak reputasi Jiwoo. Gamin bertekad untuk menghentikan penyebaran tersebut. Usahanya ini menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan yang terjadi di sekolah, memperlihatkan pertempuran besar antara mereka yang tertindas dan para pelaku bullying. Jiwoo merasa bersalah setelah insiden yang melibatkan saudaranya yang menyebabkan banyak orang pingsan. Mereka bertanggung jawab. Jiwoo berusaha meminta maaf dan menanggung segala konsekuensinya. Meskipun situasi ini membuatnya cemas, dia tetap berusaha menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Berita bahwa Bu Han Kyung berhasil menjalani operasi dengan baik sedikit melegakan Jiwoo. Namun, dia tetap merasa bersalah dan berniat menyerahkan saudaranya ke kepolisian. Setelah kejadian di rumah sakit, Jiwoo memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajar yang dipimpin oleh Gamin, meskipun tujuannya lebih untuk mendapatkan teman baru. Semua anggota kelompok tampak senang karena mereka berhasil memperkuat ikatan persahabatan dan merasa nyaman di lingkungan belajar mereka. Gamin dan Haewon juga bergabung, menciptakan suasana positif yang mendukung kemajuan para anggota kelompok. Lee Jun memiliki tekad kuat untuk menjadi lebih kuat, meskipun dia terus-menerus kalah dalam pertarungan. Dengan semangat yang tinggi, dia mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kemampuannya, meskipun sering mengalami kegagalan. Ketika dia mendaftar di SMK Yesung, dan setelah beberapa pelatihan, Lee Jun mendengar tentang Gamin yang memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pelajar yang dipimpin oleh Gamin. Meskipun awalnya Gamin menolaknya, karena tujuan awal Lee Jun bukan untuk belajar. Gamin dan teman-temannya menunjukkan keberanian luar biasa dalam melindungi Lee Jun dari ancaman gangstar. Meskipun mereka menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh,
mereka tetap maju untuk melindungi teman mereka. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana Gamin menggunakan keberaniannya untuk menghadapi gangster yang lebih berpengalaman. Setelah perjuangan keras, mereka berhasil mengalahkan kelompok gangster tersebut. Menyadari pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan, Gamin terlibat dalam pertarungan yang mengingatkannya pada pelatihannya dengan orang misterius yang ternyata adalah pamannya. Saat menghadapi Li Jun, Gamin menyadari bahwa meskipun Li Jun lebih unggul dalam tes nilai, Gamin tidak boleh menyerah begitu saja. Dengan semangat dan tekad yang lebih kuat, Gamin bertekad untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya dan menanggalkan anggapan bahwa Li Jun adalah penghalang baginya. Setelah pertarungan, Gamin dihadapkan pada seorang pemuda yang mengajak bergabung dengan geng Yongbek. Meskipun tawaran tersebut menggiurkan, Gamin memilih untuk tetap berpegang pada prinsipnya untuk fokus pada pendidikan. Dalam percakapan dengan ibunya, Gamin meminta maaf karena telah melewati jam malam demi menyelamatkan temannya, menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab meskipun dalam situasi sulit. Gamin dan teman-temannya akhirnya mendapatkan izin untuk membentuk kelompok belajar yang bertujuan untuk membantu mereka masuk universitas. Mereka juga merencanakan pertukaran studi dengan sekolah lain untuk memperluas pengalaman belajar mereka. Di SMA Manila, mereka terkesan dengan fasilitas dan alat canggih yang digunakan dalam proses belajar, yang semakin memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Meskipun ada kekeliruan dalam alamat yang dikirimkan yang membuat Gamin salah alamat, semua itu menjadi bagian dari proses pembelajaran dan kerjasama mereka. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Meza Eka Putri. Jangan lupa untuk di-like, share, dan di-subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar ya. Aku bakal baca dan balas. Sampai jumpa di video berikutnya.